warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi min ahli tuqa wal wafa. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wa hdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa sahbihi wal ali amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wa hdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa sahbihi wal ali amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur ya yang tak terhingga yang kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala sang pencipta makhluk dan manusia secara khusus. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menjadikan Nabi Yuna Muhammad SAW afdalul makhluk, seutama-utamanya makhluk, dan dijadikannya kita sebagai pengikut dan umat baginda Nabi Muhammad SAW. Semoga nanti sampai di akhir hayat kita dicatat sebagai umat Nabi Muhammad SAW yang beriman kepada Nabi Muhammad SAW, sebagai pecinta baginda Nabi Muhammad SAW, dan dikumpulkan bersama Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, di malam yang penuh mulia ini, di suasana yang pada malam hari ini memang agak sedikit terganggu karena memang di rumah kami di tempat ini ada mati lampu. Dengan peralatan yang sederhana yang seadanya, maka kami masih bisa tetap untuk melakukan aktivitas taklim online yang seperti biasanya kita lakukan. Semoga-moga apa yang kita lakukan ini membuahkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita membuka kajian ini dengan kita berniat membaca doa yang seperti yang diajarkan oleh Imam Al-Qutub Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad rahimahullah rahmatul abrar wa nafa'ana bihi fid dharain. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wa intifa'a wa ifadata wa istifadah wa hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalalata ala al-khair liqtiqa wajhillah mardatihi wa qurbihi wa thawabihi. Al-Mu'allif Buya Syed Muhammad bin Ali Maliki rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi bi ulumi fid dharain amin. Langgal kita masih membahas tentang judul tawassul, di antara tujuan dan apa tadi? Antara tujuan dan kebutuhan. Nanti di sini dari insyaallah di akhir taklim kita nanti akan kita bisa menyimpulkan sebenarnya tawasul ini apakah menjadi tujuan atau menjadi kebutuhan kita. Maka bisa kita nanti menyimpulkan. Maka di sini perlu kiranya kita meneruskan kajian yang berkenaan dengan tawasul, di mana kemarin dikupas tentang hadis tawasulnya Nabi Adam. Sudah kita ketahui dan sudah banyak sekali riwayat yang menyatakan akan tawasulnya Nabi Adam dengan Nabi Muhammad SAW ketika Nabi Adam berbuat salah. Dan kategorinya hadis tersebut bukan hanya berada di tingkatan dhaif, tapi sudah mencapai predikat hadis sahih. Dan banyak menyatakan itu hadis sahih. Dalam riwayat yang lain ada menyatakan hadisnya hadis hasan. Maka ini patut dijadikan hujjah, patut dijadikan argumentasi, bisa dijadikan dalil bahwasanya tawassul itu diperbolehkan. Bahkan ketika Nabi Yuna Muhammad SAW belum diciptakan. Dan bagaimana kiranya Syekh Ibnu Taimiyah dalam menyikapi hal tawasulnya Nabi Adam dengan pernyataan yang sangat luar biasa, dan beliau sama sekali tidak menyalahkan, bahkan memberikan arahan kepada kita bahwasanya itu ada
hal-hal yang diperkenankan dan benar adanya dalam mencikapi akan tawasulnya Nabi Adam alaihissalam dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka juga di sini beliau melanjutkan tahlilul muhim li ra'yi Ibnu Taimiyah ghaban an quli atba'i. Analisa yang sangat penting, yang urgent akan pendapatnya Ibnu Taimiyah yang tidak diketahui oleh pengikut-pengikutnya. Bahkan pengikutnya ini tidak benar-benar menyatakan sebagai pengikut sejati akan Syekh Ibnu Taimiyah, sang guru dan ulama yang dianutnya. Ini sebuah kedustaan ketika banyak menyatakan saya adalah pengikut Syekh Ibnu Taimiyah, tapi ternyata ada hal-hal dari pernyataan Syekh Ibnu Taimiyah yang dihilangkan, yang tidak diikuti. Maka di sini beliau menyatakan kembali supaya Syekh Ibnu Taimiyah ini betul-betul seorang ulama yang patut diikuti, di mana beliau tidak sama sekali mengingkari akan namanya tawassul. Fadhur hadakallah ila kalami Syekh Ibnu Taimiyah. Perhatikan dengan cermat, wahai fulan, wahai pendengar, semoga Allah memberikan hidayah kepadamu kepada pendapat Syekh Ibnu Taimiyah, dan begitu luasnya pandangan beliau akan masalah ini. Wa sa'ati fahmihi fi tafsiri hadhil khususiyah, dan bagaimana mendalamnya pemahaman beliau di dalam mentafsiri, di dalam memahami keistimewaan yang ada pada diri Nabi Muhammad SAW yang sudah masyhur, yang sudah tersebar di mana-mana. Wajah fi hadits tawassuli Adam, dan telah datang mengenai hal kekhususan Nabi Muhammad itu sebuah hadis yang berkenaan dengan tawassulnya Nabi Adam yang telah diriwayatkan oleh Imam Hakim dalam kitab beliau Al-Mustadrak, yang dicap dengan label hadis yang sahih oleh orang yang mensahihkannya. Wa hassanahu man hassana, dan bahkan ada menyatakan hadis hasan oleh orang atau oleh pakar hadis yang menjadikan hadis itu hadis hasan. Wa qabilahu mimman taqaddama dzikruhu min a'immatil hadis. Bahkan banyak diterima dari orang sebelum beliau, dari orang yang telah dahulu disebutkan dari para pakar-pakar hadis. Jadi banyak para ahli hadis pun banyak menyatakan hadis ini hadis yang perlu dijadikan hujjah, dalil, dan ini diakui bahwasanya tawassulnya Nabi Adam ini benar. Tidak bisa dikatakan itu salah dan diingkari. Wa huwa Syekh Ibnu Taimiyah huna yaqul inna hadzal kalam lahu wajhun sahih. Bahkan di Syekh Ibnu Taimiyah secara khusus beliau mengatakan, berpendapat mengenai tawassulnya Nabi Adam, inna hadzal pendapat ini yang menyatakan akan tawassulnya Nabi Adam itu memiliki sudut pandang yang benar. Sudut pandang yang benar, kata Syekh Ibnu Taimiyah. Fa inna hadzal qaul min qauli man aq'ada ad-dunya wa agamaha wa kharajal qailina bidzalika an darat Islam. Maka bagaimana, di mana ucapan orang-orang yang berpendapat yang telah mengatakan aq'ada ad-dunya agamaha, yang mengatakan aq'ada ad-dunya, mendudukkan dunia dan mendirikannya, serta dia berani mengatakan, orang-orang mengatakan hal itu dengan keluar dari Islam, dan mensifatkan orang-orang yang mengatakan tawassul itu haram, tawassul itu sesat, disifatkan dengan perbuatan yang syirik dan sesat, bahkan dikatakan bid'ah atau sebuah penyelewangan dari agama. Bahkan orang-orang tersebut mengaku dirinya salafiyun, orang yang salafi, pengikut generasi orang-orang dahulu, bahkan mengatakan Taimiyun, seorang yang mengikuti Syekh Ibnu Taimiyah yang sejati, padahal dia menyimpan kedustaan dan kebohongan akan pendapat ulamanya yang tidak diakui. Bahkan kata beliau Syekh Muhammad bin Al-Maliki, bahkan yang harus difokuskan di sini
Ya. Bahwasanya ada bersama pendapat Syekh Ibnu Taimiyah dalam setiap masalah yang di situ terdapat pengagungan kepada Nabi Muhammad SAW, atau di situ terdapat penguatan akan kemuliaan Nabi Muhammad dan keluhurannya dan kedudukan yang sangat tinggi, dan itu patut untuk direnungkan dan difikirkan dan diteliti lagi. Ya, artinya beliau apapun yang di situ ada pengagungan kepada Nabi Muhammad, itu patut untuk difikirkan kebenarannya. Jangan secara cepat menyimpulkan itu tidak boleh. Karena tujuan utama di situ adalah dari apapun yang dilakukan, yang di situ ada ta'zimun Nabi, itu bisa dibenarkan. Dalil yang ketiga di sini akan dipaparkan oleh Syekh Muhammad bin Ali Maliki. Dalil akan kebenaran hadisnya Nabi Adam, tawasulnya Nabi Adam kepada Rasulullah SAW. Dalil yang ketiga akan hadis tawasulnya Nabi Adam telah diriwayatkan oleh Ibnul Munzir dalam tafsirnya beliau, yang di situ beliau mengatakan, meriwayatkan dari Muhammad bin Ali bin Husain bin Ali alaihimussalam, lamma asaba Adam al-khati'ah. Beliau Sayyidina Ali dalam riwayatnya beliau mengatakan, tatkala Nabi Adam itu melakukan kesalahan, azuma karbuhu, Nabi Adam itu merasa sangat sedih, menyesal akan kesalahan beliau. Washtadda nadamuhu, bahkan sampai rasa sedihnya itu meliputi diri beliau dengan sangat. Fajahu Jibril alaihissalam, maka dalam keadaan seperti itu Nabi Adam didatangi oleh malaikat Jibril. Faqala, dan mengatakan kepada Nabi Adam, wahai Adam, hal adulluka ala babi taubatik, maukah kamu aku tunjukkan akan pintu taubatmu, alladzi yatubullahu 'alaika minhu, yang bisa menyebabkan Allah menerima taubatmu? Qala bala, maka Nabi Adam langsung menyatakan, iya, tunjukkan aku wahai Jibril. Qala gum fi maqamika alladzi tunaji fihi rabbak, maka Jibril mengatakan kepada Nabi Adam, berdirilah engkau di tempatmu yang kau biasa bermunajat dengan Tuhanmu, yang kau biasa bertadarruk, berdoa kepada Tuhanmu. Famajidhu wamdah, maka di tempat itulah kau puji setinggi-tingginya Tuhanmu, agungkan Tuhanmu. Falaisa syai'un ahabba ila Allah minal madah, maka tidak ada sesuatu yang paling Allah cintai, paling Allah senangi dari namanya pujian. Maka kalau kita berdoa, ini salah satu resep kita supaya kita dikabulkan adalah apa? Kita banyak memuji Allah. Jangan langsung kita minta. Ya, pujilah Allah setinggi-tingginya, sebanyak-banyaknya sebelum kita meminta keinginan kita. Itu akan bisa mengantarkan kepada cepatnya dikabulkan permintaan kita. Ya. Seperti orang itu kalau kita puji terus akan semakin luluh hatinya, cepat hatinya untuk memberikan apa yang kita inginkan. Allah juga seperti itu. Manusia itu, bahkan Allah sangat suka sekali dengan pujian. Bahkan yang paling berhak dipuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa'aqulu madza Jibril, maka Nabi Adam bertanya, apa yang harus saya ucapkan dalam munajat saya kepada Allah wahai Jibril? Faqul la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahu mulku wal hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa hayyun la yamut biyadil khair kulluhu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tsumma tabu'u bi khati'atika. Ya, setelah mengucapkan kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahu mulku wal hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa hayyun la yamut biyadil khair kulluhu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kemudian kamu akui kesalahanmu. Setelah kamu memuji Allah Ta'ala, kamu akui kesalahanmu dengan kamu mengatakan, subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta rabbi inni zalamtu nafsi wa amiltu su'a faghfirli innahu la yaghfiru dzunuba illa anta Allahumma inni as'aluka bijahi Muhammad abdika wa karamatihi alaika an taghfirli khati'ati. Ini harus digaris bawahi. Setelah mengakui kesalahannya, maka Nabi Adam menyatakan doa, mengangkat
dalam doanya itu, ya Allah, saya meminta kepadamu bijahi Muhammad, dengan kedudukannya Nabi Muhammad, yang mana Muhammad adalah hambamu, wa karamatihi, dan dengan berkah kekeramatan atau kemuliaan Muhammad yang ada pada dirimu, dengan kau mengampuni dosaku dan kesalahanku. Qala, maka ketika itu, ini kalimat yang diajarkan malaikat Jibril kepada Nabi Adam, supaya Nabi Adam diterima tobatnya oleh Allah. Maka Nabi Adam melakukan itu. Fa'ala Adam. Faqala Allah, maka Allah ketika Nabi Adam sudah bermunajat seperti itu, maka Allah langsung mengatakan, ya Adam, hei Adam, man 'allamaka hada? Siapa yang mengajari kalimat itu kepadamu? Siapa yang mengajari doa itu kepadamu? Faqala ya Rabbi, wahai Allah, innaka lamma nafakh tarfiyar ruh, ya Allah, sesungguhnya tatkala engkau meniupkan ruh pada diriku, fakuntu basyaran sawiyya, lalu aku berdiri sebagai manusia yang sempurna, maka aku bisa mendengar, wa ubsir, dan bisa melihat, dan aku bisa berpikir, dan aku bisa melihat, dan aku bisa melihat. Maka ketika itu aku melihat ala saki arsyik, aku melihat pada siku-sikunya, tiang-tiangnya arsy-Mu, itu tertulis Bismillahirrahmanirrahim, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, Muhammadun Rasulullah. Ada kalimat itu ya Allah. Maka falam ara ala athari ismika, maka aku tidak melihat setelah namamu ada nama malakun mukarrab. Setelah namamu aku tidak melihat nama malaikat yang dikatakan paling dekat denganmu. Dan tidak pula setelah namamu itu ada nabi yang diutus, tidak, kecuali hanya Nabi Muhammad SAW. Maka disitulah alimtu annahu akramu khalqik alaik. Aku yakin bahwasanya nama Muhammad itu adalah makhluk yang paling kau cintai dan kau muliakan. Qala sadaqta, maka Allah Ta'ala mengatakan, engkau benar wahai Adam, benar kau. Waqad tubtu alaik, maka aku telah mengampuni, menerima tobatmu wahai Adam, wa ghafartu laka khati'atak, dan aku menerima mengampuni dosa-dosa. Lihat, bekas siapa? Ini hadis. Ini dalil yang ketiga akan pernyataan bahasanya hadisnya tawasul Nabi Adam itu ada. Ya, ini salah satu dalil yang menunjukkan akan hal itu. Hadis yang keempat yang menyatakan akan cerita atau tawasulnya Nabi Adam kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalil yang keempat di sini diriwayatkan oleh Abu Bakar Al-Ajuri dalam kitabnya yang berjudul Asy-Syari'ah. Maka beliau mengatakan dalam kitab itu, haddatsana Harun, telah memberikan kabar kepada kami Harun bin Yusuf At-Tajir. Qala haddatsana Abu Marwan, telah memberikan hadis kepada kami Abu Marwan Al-Utsmani. Qala haddatsani Abi Utsman bin Khalid, telah memberikan hadis kepadaku Abi Utsman bin Khalid dari Abdurrahman dari Abi Zinad an Abihi gal, dari ayahnya beliau mengatakan, minal kalimatil lati taballahu biha ala Adam, di antara kalimat-kalimat yang Allah menerima taubatnya ya Nabi Adam, kan ada itu, fatalaqa Adam min rabbi kalimatin fataba alaih. Dan surah Al-Baqarah, Nabi Adam menyampaikan Nabi Adam itu dari Tuhannya beberapa kalimat, sehingga dengan kalimat itu kata Allah Ta'ala taba alaih, menerima tobatnya Nabi Adam. Ini di surah Al-Baqarah disebutkan. Kalimat itu apa? Maka ditafsirkan para ulama, yang itu penafsiran diambil dari hadis-hadis yang ada. Apa kalimat yang disampaikan Nabi Adam sehingga dengan kalimat itu, ucapan itu, Allah menerima tobatnya, yaitu apa? Allahumma inni as'aluka bihaqqi Muhammadin alaik, ya Allah aku minta kepadamu dengan kedudukan Muhammad di sisimu. Qala Allah Ta'ala, maka ketika
Nabi Adam mengatakan itu, Allah mengatakan kepada Nabi Adam, "Ya Adam, ma yudrika bi Muhammad?" Wahai Adam, kok bisa kamu tahu tentang Muhammad? Dari mana kau tahu tentang Muhammad? Qala ya Rabbi rafa'tu ra'si. Maka dia mengatakan, "Wahai Allah, aku mengangkat kepalaku." Maka ketika aku mengangkat kepalaku, aku melihat sebuah tulisan yang ada di arsy-Mu, tertulis la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Fa'alimtu annahu akramu khalqi alaik. Maka dari situ aku tahu, aku yakin bahwasanya Muhammad itu adalah paling mulianya makhlukmu. Ya, karena tidak ada pernah aku melihat satu kalimat yang bersanding denganmu kecuali hanya Nabi Muhammad SAW. Tandimamu hadzal athar ila hadits Abdurrahman bin Zaid yufidu quwwatan kama la yakhfa. Maka penggabungan hadis yang ada ini semuanya ya kepada hadisnya Abdurrahman bin Zaid tadi itu semakin menguatkan akan hadis tawasulnya Nabi Adam kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini hadiskan hadis sudah cukup lah kita meyakini yang pertama tentang adanya makna tawasul. Ya, bolehnya tawasul. Ini sebelum dilahirkan, Nabi belum wujud, tapi sudah dijadikan media perantara ya oleh Nabi Adam supaya diterima taubat oleh Allah Subhanahu. Jadi tawasul kepada Rasulullah itu boleh, ya, bukan hanya ketika Nabi Muhammad SAW itu masih ada, bahkan sebelum ada pun boleh. Apalagi setelah Rasulullah sudah tiada juga boleh, karena sama sekali tidak ada namanya keterangan apapun yang mengatakan ya menjadikan Nabi Muhammad perantara dalam doa itu dilarang di waktu ini dan waktu itu, nggak ada. Jadi bebas kapanpun kita boleh bermunajat, berdoa dengan Nabi Muhammad SAW. Maka di sini ada sebuah pernyataan dari Sayyid Muhammad bin Ali Malik. Al-jannatu haram 'alal anbiya hatta yadkhulaha Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Surga itu diharamkan bagi para nabi. Artinya para nabi tidak boleh masuk terlebih dahulu sampai Nabi Muhammad SAW memasuki surga tersebut. Wa min amsali hadza tafaddul lillahi ala hadratin nabi, dan di antara contoh-contoh keutamaan anugerah Allah yang diberikan kepada Rasulullah SAW, maja'a fil hadis, apa yang telah datang dalam hadis, min kaunil jannah haraman al anbiya, di mana surga itu diharamkan bagi para nabi sampai Nabi Muhammad SAW itu memasuki. Sangat sekali indah sekali, banyak riwayat-riwayat dalil Nabi Muhammad itu orang yang paling mulia, orang yang patut untuk kita jadikan perantara kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang ulama ya baru-baru ini ya yang mengaku-ngaku ulama sampai dia itu berani mengatakan Sayyid Muhammad bin Ali Maliki itu memberikan pernyataan yang dusta dalam kitab-kitab beliau, khususnya dalam kitab Mafahim Yajibu an Tusahhah, yang menyatakan bahwasanya dalam kitab ini banyak pernyataan beliau yang dusta, yang menyeleweng dari sebenarnya. Sayyid Muhammad bin Al-Malik, kalau kita lihat secara kaliber keilmuan saja, Sayyid Muhammad banyak diakui, keilmuannya sudah diakui, beliau orang yang ahli hadis, dapat gelar doktor, disematkan gelar yang banyak. Adapun orang yang meralat bahkan menyatakan Sayyid Muhammad bin Ali tidak banyak menyatakan kedustaan dalam kitab ini, orangnya ternyata bukan siapa-siapa, gelarnya pun nggak jelas, statusnya pun nggak diakui oleh internasional. Sayyid Muhammad ini orang internasional, ulama kaliber internasional, diakui di mana-mana, diberikan legalitas untuk berbicara di muka umum, pernah mengajar di Masjidil Haram. Ayah-ayahnya beliau orang yang ulama kaliber, bagaimana bisa dikatakan beliau mengatakan sesat dan menyesatkan? Ini perlu ditilik, karena
orang seperti itu ketika membaca kitabullah ini ternyata tidak sampai tuntas membacanya. Tidak sampai selesai. Makanya kalau kita membaca sesuatu itu harus lengkap. Kalau kita mendengar sesuatu pun juga harus lengkap. Jangan sampai mendengar sesuatu ucapan itu sepotong-sepotong. Apalagi zaman sekarang ini. Zaman yang banyak fitnah. Kalau kita lihat dari ulama mengatakan ini, ulama fulan mengatakan ini. Kadang-kadang itu dipotong oleh seseorang. Makanya harus beli. Kalau kita belajar pun mulai awal sampai akhir. Jangan suka melihat sesuatu itu dari potongan-potong. Dari utuh, ngaji itu yang utuh. Ngaji itu yang utuh, belajar juga yang utuh. Jangan setengah-setengah. Ya, akhirnya yang didapat juga setengah-setengah. Alhamdulillahirabbil alamin. Diriwayatkan di sini an Umar bin Khattab, al-jannatu hurrimat al-anbiya hatta adkhulaha. Rasulullah SAW menyatakan sendiri, jannah atau surga itu diharamkan bagi para nabi sampai saya yang masuk ke dalam surga terlebih dahulu. Wa hurrimat 'alal umam hatta dakhula ummati. Dan surga itu juga diharamkan bagi umat-umat yang lainnya sampai umatku yang pertama kali memasuki surga tersebut. Ini banyak keistimewaan yang dimiliki oleh nabi. Lantas apa manfaat istimewa itu? Tidak lain keistimewaan itu ya menjadi anugerah bagi siapa? Bagi umatnya. Ya. Ini akses. Siapa yang bisa menikmatinya? Umat. Untuk siapa akses ini? Untuk umat. Kalau Nabi nggak butuh, sudah cukup Allah yang memuliakan Nabi. Bagi Nabi sudah cukup Allah yang memuliakan Nabi. Tapi apa yang bisa kita lihat, bisa kita dengar dari apa yang sudah dipaparkan oleh Nabi sendiri dari kemuliaan beliau yang telah dianggungkan oleh Allah, beliau menyatakan itu untuk siapa? Akses itu untuk siapa? Untuk kita, umat Nabi Muhammad SAW, supaya kita berpikir ini ada orang istimewa, ini kita dapat sesuatu yang istimewa. Masa kita nggak gunakan keistimewaan itu untuk kita bisa lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibarat ada akses ya, akses kayak mungkin kayak kartu ya. Dengan kartu ini kita bisa masuk secara khusus lebih cepat daripada kita nggak punya akses ini. Maka kalau kita dapat akses ini, ya kita gunakan sebaik mungkin. Jangan kita nggak pakai ini, nggak perlu, saya bisa masuk tanpa perlu akses kartu ini. Ini kan sungguh orang yang bodoh, dikasih sesuatu yang istimewa dia nggak mau. Ya, ini suatu kerugian. Makanya tawassul tersebut kalau kita bisa simpulkan di malam hari ini, sifatnya boleh. Tergantung dari masing-masing pribadi kita. Kita termasuk orang yang membutuhkan apa tidak. Ya. Tujuan kita bertawasul itu bukan kepada itu hakikatnya, tapi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kebutuhan kita kepada yang kita tawasul itu adalah sesuatu yang boleh, tergantung dari kembali kepada pribadi masing-masing. Kalau kita termasuk orang yang butuh dengan itu, gunakan. Karena sejak dari tadi kita bahas semuanya, Sayyid Muhammad bin Al-Maliki tidak menyatakan suatu kewajiban harus kita dalam mendekat kepada Allah harus pakai tawasul, tidak. Namun, ya sekali lagi, tawasul itu salah satu cara yang cepat, yang hemat supaya kita lebih cepat dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala sesuatu itu pasti ada medianya, ada pintunya. Maka pintu yang paling terdekat dengan Allah adalah pintu Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW. Siapa yang tidak melewati pintu Nabi Muhammad pasti nggak akan bisa sampai. Itu sudah dinyatakan. Ya, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Ikuti Nabi Muhammad SAW. Jadi menjadikan Nabi Muhammad sebagai
perantara kita itu sudah pas dan sangat betul sekali. Karena itu sebagaimana yang diperintahkan Allah kepada kita sebagai manusia. Ya, itu ya, moga-moga itu bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Pertanyaan? Ada ya? Bismillahirrahmanirrahim. Fi man hadait wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait. Tabarik lana fi ma a'tait wa qina syarra ma qadait. Laqad wa lan qadait. Innahu la yuzil man walait wa la yuzil man adait. Tabaraka rabbana wa ta'ala wa la hawla wa la quwwata illa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu alaihi wa Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait. Tabarik lana fi ma a'tait wa qina syarra ma qadait. Taqabbalallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.